melayani Tuhan. Kulihat ada banyak rintangan, ku pikul salib setiap hari. Ku sadari ku tidak mampu, namun ku tetap taat, penuhi panggilan-Mu. Kuatkan aku dan teguhkan aku. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Melayani Tuhan, kulihat ada banyak rintangan, ku pikul salib setiap hari. Ku sadari ku tidak mampu, namun ku tetap taat, penuhi panggilan-Mu. Kuatkan aku dan teguhkan aku. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Engkau sangat mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk selama-lamanya kami juga mencintai akan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, nasihati kami di pagi yang indah lewat firman-Mu, sehingga ketika kami memahami akan isi hati Tuhan,
biarlah di dalam setiap keseharian kami senantiasa menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang menyukakan akan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami lewat firman-Mu, bentuk kami lewat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu juga yang menuntun setiap langkah kaki kami, sehingga sepulang dari tempat ini kami semuanya beroleh berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di pagi yang indah lewat Yohanes pasal 13. Saya mau bacakan mulai ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 18, demikian bunyi firman-Nya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur aja saya gak ngerti seberapa dalam cinta jemaat, seberapa dalam para hamba Tuhan kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terbukti lewat semua ungkapan yang mereka utarakan, atau lewat puji-pujian yang mereka nyanyikan. Mereka senantiasa rindukan bahwa aku kepingin jadi seperti Tuhan Yesus. Aku kepingin membuat dia sebagai teladan di dalam hidupku, sehingga seakan-akan lewat ungkapan, lewat pujian yang begitu luar biasa, yang menyukakan hati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sepertinya Anda dan saya adalah orang yang sedang ingin mencocokkan apakah hidupku sama seperti dia. Dengan arti kata lain, kita boleh bangga, kita boleh berbahagia ketika hidup kita itu mencontoh Tuhan Yesus, hidup kita seperti Tuhan Yesus. Kita boleh merasa yakin kalau kita memiliki hidup yang benar. Amin. Saudara, berarti kalau kemudian hidup kita ternyata kenyataannya yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dicocoknya dengan kehidupan kita, hidup kita itu tidak sama seperti Tuhan Yesus. Apa yang ada di dalam otak saudara dan otak saya, kesimpulan kita, hidup kita benar atau tidak? Kalau ternyata kita cocokkan hidup kita ternyata sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang melayani, ternyata hidup kita itu tidak sama seperti hidup Tuhan Yesus. Kita punya kesimpulan apa? Hidup kita benar atau salah? Saudara, hidup kita benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena contohnya sudah ada. Kalau kita tidak bisa sama seperti
seperti contohnya, kesimpulan kita adalah hidupnya salah. Firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ayat 16 tadi, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Saudara, boleh jadi judul khotbah saya hari ini yang berjudul kok beda, itu menjadi khotbah saya yang paling jelek. Kenapa? Karena saya hari ini mengajak Anda untuk berpikir, mungkin apa yang saya ungkapkan di pagi yang indah ini justru membuat Anda resah. Saya mungkin tidak akan memberikan sebuah kesimpulan yang mengarahkan Anda harus hidup seperti apa, tapi lebih banyak saya mengajak Anda untuk berpikir, mengkoreksi hidup kita, baik kita sebagai anak Tuhan atau kita sebagai hamba Allah. Saudara, Alkitabnya ngomong, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Yang pertama, kok beda ini tadi? Saya menyaksikan Yesus yang adalah Tuhan, yang punya alam jagat raya ini tadi, karena dia adalah sang penciptanya. Dia adalah pribadi yang maha kaya, tapi ternyata apa? Dia memberikan teladan buat Anda dan saya lewat yang pertama, kesederhanaan dia punya hidup. Dia datang dalam peristiwa Natal itu bukan di sebuah tempat yang paling baik di zamannya dia ada. Saudara, zaman Tuhan Yesus lahir, orang kaya banyak menurut kelas zaman itu. Jangan dibanding di sekarang. Menurut kelas zaman itu, orang kaya zaman itu banyak. Alkitab menulis Ayub adalah orang paling kaya. Berarti orang kaya zaman dulu ada, sesuai dengan zaman itu, sesuai dengan kelasnya. Walaupun zaman dahulu, saudara, tidak ada mobil, tapi zaman dahulu punya banyak kuda. Saudara bayangkan, kuda yang hebat itu satu berapa? Sama kijang, larang kuda nih, saudara. Betul. Kuda yang hebat zaman sekarang itu saudara jual, itu dibeli kijang, itu akeh, mobil akeh. Jangan meremehkannya zaman dulu. Orang kaya zaman dulu ada. Namun yang pertama, kesederhanaan Tuhan Yesus menjadi teladan buat Anda dan saya. Dia hadir bukan di tempat mewah pada zaman itu, tapi dia justru hadir di tempat yang paling hina, yaitu kandang hewan yang kotor. Untuk apa? Menunjukkan kepada Anda dan saya. Dan dia katakan, kalau aku adalah Tuhan dan gurumu saja, aku mau membasuh kakimu, maka kamu juga harus saling membasuh kaki sesamamu. Artinya, apa yang tak jalankan, apa yang tak alami, harusnya apa? Itu juga yang kau lewati. Berbahagialah, bukan orang yang mendengar, tapi orang yang melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kali lewat kesederhanaannya, dia hadir di tempat yang paling hina, karena dia ingin, aku yang maha kaya, yang maha tinggi, justru kepengen memberikan teladan buat kamu sekalian. Dan aku ingin menunjukkan, aku yang maha tinggi itu mau menyapa lapisan masyarakat yang paling bawah, yang paling hina. Itu menjadi fokus daripada kehadiranku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita banding nih. Dunia yang semakin maju, saudara, telah mengangkat segala sesuatu cenderung materialistis. Zaman dulu ketika ada junior itu datang kepada hamba Tuhan yang senior, kepengen jadi hamba Tuhan yang senior ini dengan bijaksana ngomong, apa sudah lu pikir mau jadi pendeta? Apa lu sudah pikir mau jadi pelayan Tuhan? Jadi pelayan Tuhan gak iso soge, betul dah? Kalau mau soge jadi pengusaha, kalau jadi pendeta gak iso soge, betul?
zaman sekarang mikir enaknya coba yo. Ayo, ini beda yang pertama. Enaknya kerja apa yo? Kerja ini angel, kerja itu angel, kerja ini rugi, kerja itu resikonya banyak, saingannya keras. Mulai orang ngomong sing gak iso rugi iku cu Yesus. Betul dah? Ayo buka gereja. Iya. Sehingga ada banyak orang sekarang dengan paradigma yang sudah bergeser, sudah berubah. Mereka mulai berpikir dadi pendeta itu iso sugih. Saudara lihat, ini beda yang pertama. Mungkin meresahkan Anda karena khotbah ini dengan judul kok beda bisa jadi menjadi salah satu khotbah saya terjelek. Karena apa? Ngerasani ngoreksi Anda juga ngoreksi pendeta sak jagat ini tadi. Boleh toh? Karena kalau Yesus adalah Tuhan dan dia adalah batu penjuru, berarti apa? Kita punya arah kepada dia karena dia satu-satunya teladan dan penuntun. Kita punya hidup. Dulu orang berkata jadi pendeta dari sosogih, tapi sekarang orang mendapatkan enak jadi pendeta dari sosogih. Nah ini udah bodoh, sudah geser. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat aja dia ngomong sama Anda dan saya. Dia ngomong dengan Anda dan saya. Serigala. Saudara kita lihat ya ayatnya, Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan 20. Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah ini tadi juniornya datang kepada seniornya, Tuhan aku mau jadi pelayanmu. Ya, dikasih tahu. Dia tidak janjikan kaya loh saudara, tidak janjikan. Tidak janjikan hidup enak. Dia tidak pernah ngomong. Dia katakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara lihat, dia tidak pernah janjikan bahwa Anda melayani aku Tuhan, kamu akan dimuliakan secara harta duniawi. Tidak pernah. Sehingga saya juga nggak ngerti lewat khotbah saya yang jelek ini hari ini, saya nggak ngerti hamba Tuhan yang nanti mendapatkan pertanyaan dari jemaatnya itu harus mengeluarkan ayat apalagi untuk membuat jemaat itu mantuk-mantuk pertanda apa? Jawabannya benar. Apakah harus ngomong saya anak raja berarti punya semuanya atau terserah? Tapi kita mesti ngerti sebuah kepastian. Jika harta benda yang engkau dapat itu tadi, yang banyaknya seperti gunung itu tadi, memang berasal daripada Tuhan. Dalam arti kata, engkau dapatkan secara halal, saya jamin demi nama Tuhan Yesus, harta ini tidak akan menjadi masalah buat kaum keluarganya. Harta ini akan menjadi berkat dan bukan kutuk untuk anak cucunya, pasti. Tapi jika itu tidak, koreksian. Anda boleh kaya, Anda boleh bangun gedung ibadah megah, pertanyaannya, betul tidak cara yang Anda lakukan? Koreksi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia ngomong dengan orang yang kepengen melayani, dia tidak janjikan sesuatu yang membuat banyak orang bondong-bondong. Tuhan, nek gitu aku yo daftar. Enggak. Oleh karena itu ketika remaja putri itu tadi yang cantik dipacari dengan pendeta muda, biasanya mamanya ngomong apa? Nih nanti hidupmu pokok keleleran, kan begitu.
Zaman dulu, lu apa sudah mikir, lu mah tapi ini kebenaran, lu apa mau hidup cuma makan firman toh, kan begitu. Ini dengan jujur Yesus Tuhan ngomong, serigala aja punya liang untuk dia bisa berteduh, untuk dia bisa tinggal di situ. Burung punya sarang. Tapi yang namanya aku anak manusia, aku tidak punya tempat untuk geletak nih kepala, itu tidak ada tempat senden gitu. Lu zaman sekarang kita ngelihat pendeta pada kaya raya. Bukan iri loh saudara ya, enggak loh, saya cuma ngasih koreksi, wong saya punya duit saya juga banyak podo. Kan gitu, cukup saya. Rumah mereka megah. Bahkan pendeta-pendeta yang gede nampak apa? Eksklusif. Jemaat boleh banyak, sing tak kumpuli hanya golongan tertentu, cagak gereja tok. Sing biasa apa? Sudah apa nomor rekening saya pribadi, betul? Yang dari fam Lazarus tak jarno ae, cuma kayak kebe-kebean, kan begitu. Timbangane bangkune kotong ketok elek, gitu. Ini tidak apa-apa, biar kebe-kebe tidak masalah. Tapi aku kumpul dengan orang-orang tertentu, nampak eksklusif. Dari mana? Dari gaya mereka hidup. Mobilnya mewah, rumahnya megah. Ya, bukan tidak boleh saudara. Tapi apakah engkau sebagai hamba yang baik, masihkah engkau punya hati ketika engkau nikmati dengan segala kemegahan dan kemewahan, ternyata apa? Masih terlalu banyak domba-domba Allah yang dipercayakan di dalam penggembalaan tanganmu, itu yang hidupnya sangat kekurangan. Apa sampai hati? Begitu. Saudara, jika engkau adalah seorang papa atau mama yang cinta sama anaknya, ya, terpaksa seorang ibu seringkali suka berbohong, ya, demi anaknya makan. Ya, ada cuma nasi bungkus cuma satu. Ya, tahu anaknya lapar. Ya, terus anak ini ngomong, "Ma, ini makanannya siapa?" "Oh ya itu ada." "Apa?" "Oh, aku lapar deh, mama sudah makan." "Oh sudah, mama sudah kenyang, sudah kenyang." Betul. Supaya apa? Supaya anaknya makan, betul ya? Dan ibu ini ketika melihat anaknya makan dengan lahap, walaupun perutnya perih, ya, tapi ibunya bersukacita. "Tuhan, aku bersukacita, aku melihat anakku itu makan dengan lahap. Aku bersukacita dia kenyang, walaupun aku sendiri lapar." Betul ya? Mama yang baik. Gembala ini kan bapak rohani. Apakah engkau juga masih punya hati ketika engkau hidup bermewah-mewah, sedangkan ada begitu banyak domba-domba yang kau gembalakan, makan belum tentu jangkep 3 kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kok beda? Kok beda? Mana yang sama? Mana yang sama? Ataukah hamba Tuhan tetap harus ngomong, "Kamu ini kan anak raja"? Justru ketika engkau tidak diberkati, kamu punya dosa apa? Ayo koreksi. Kamu punya salah, yang lainnya diberkati, kamu kok tidak? Ayo. Saudara, sehingga apa? Yang kaya itu madu-madu, "Oh Tuhan, oh Tuhan, terima kasih lewat hambaku aku ngerti, berarti aku diberkati dan aku boleh menjadi kaya ini karena aku hidupnya benar." Nanti kita lihat ayatnya yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak ngerti lagi harus pakai ayat yang mana seorang hamba Tuhan harus menerangkan jawaban-jawaban ini, sehingga jemaat itu mengerti mana yang benar, mana yang salah. Sedangkan saya sedang mengamati bahwa hidup orang bergereja itu mulai bergeser. Hampir banyak sekarang orang ke gereja itu tidak terlalu terpengaruh dengan siapa penggembala dan pembicaranya. Sama seperti orang pergi ke mall, pergi ke plaza.
Asalkan di mall itu ada banyak makanan yang enak, murah, tempatnya parkir enak, tempatnya strategis di tengah kota, tidak terlalu jauh dan lain sebagainya. Anda datang ke sana, pernah tidak Anda tanya, mall ini jane kayak sopo? Pernah? Tidak pernah. Anda pernah bertanya gini, kalau ini mallnya Pak Roni, aku lagi teko, ya. Kalau bukan, aku tidak teko. Tidak pernah. Betul ya? Sama seperti orang pergi ke gereja zaman sekarang. Siapa pembicaranya, aku gak peduli. Saya gembalanya sopo, aku gak peduli. Kenapa? Karena jujur aja, ketika Yesus Tuhan mulai ngomong, gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mendengar akan suaraku. Betul? Lo pendeta satu lo begitu bangga, saya punya cabang di sana, di Indonesia sekian ratus, di Australia sekian. Pertanyaan kon kenal apa enggak gitu. Kalau Anda ternyata tidak kenal kemudian bisa penuh, kesimpulan saya benar, saya datang ke mall tidak perlu tanya iki mallnya sopo, karena sudah mulai bergeser. Jemaat tetap butuh untuk ibadah, tapi yang celaka jemaat ketika beribadah dia tidak melihat apa yang dia makan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dia punya hidup. Karena apa? Anda cuma diwadahi dengan fasilitas tanpa dalamnya adalah sesuatu yang bermanfaat di dalam hidupmu. Jemaat hanya berpikir, karena apa? Racun banyak diberikan oleh hamba-hamba tertentu, dalam tanda kutip yang gede-gede, tak nyebut nama. Sudah, tidak usah ngurusi. Yang penting kamu memberikan persembahan, kamu melakukan, kamu diberkati. Yes. Nah, jemaat berpikir pokoknya tak kayak nih, omongin pendeta itu wis beres. Dan hati-hati. Cocok nih kembali dengan Alkitab. Anda nabur, tidak selamanya Anda berbuah. Kalau tidak, Yesus Tuhan itu loh, tidak ngasih contoh. Ada bacaan perumpamaan seorang penabur. Ada yang ditabur belum tukul ditutuli manuk, kan itu ya. Ada yang ditabur ada di batu-batuan, ada yang ditabur ada di semak-semak, ada yang ditabur pas tanah yang subur. Nah saudara, ya. Nah, kalau Anda nabur cuma membuat hamba Tuhannya yang jadi sugih, saudara, tanpa ini kemudian kembali menjadi manfaat untuk orang miskin yang lainnya yang bersama-sama Anda beribadah, saya juga yakin Anda itu sedang menabur di tanah yang berbatu-batu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat, lewat kesederhanaannya dia juga ngomong, para rasul juga ngomong dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dan 8. Saudara lihat, 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dan 8. Ayat 7 sampai dengan 8. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Semua orang bisa ngomong seperti itu. Lahir orang bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Tapi nek dunia aku diudik wong ya tak gandoli kan begitu dia ya. Nah, orang kadang bisa ngomong seperti itu, saudara. Tapi nek gegeran yo mau akeh, gegeran yo rame. Ayat 8. Rasul Paulus itu ngomong, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, para rasul zaman dulu dengan harta, dengan kemegahan duniawi, tidak fokus, bukan tujuan yang utama, bukan. Ataukah hamba Tuhan zaman sekarang mulai ngomong,
gobloke, gak lemah pak nih keluarganya, atau mau gitu? Kok beda gitu? Apakah para rasul zaman itu tidak bisa memperkaya diri? Kesempatan ada. Karena apa? Hari ini begitu saya terkenal, ujung-ujungnya apa? Bisa sugih. Begitu saya buat mukjizat disertai oleh Tuhan, saya bisa jadi terkenal. Saya bisa dapat sumbangan begitu banyak. Yang semuanya beralasan, ini kan untuk pelebaran kerajaan surga. Betul ya? Selalu pakai toke, stempelnya pakai Tuhan. Ini kan untuk kemuliaan Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat. Sekarang satu gereja sudah punya cabang ribuan, ratusan ribuan. Loh, pelajarannya itu loh. Kenapa kok tidak sehebat zaman Tuhan Yesus dengan segelintir para rasul tok? Apanya beda? Kuasanya yang tak sama. Para rasul tidak memfokuskan diri ketika dia disertai dengan mujizat Allah itu untuk memperkaya dirinya, tidak. Tapi dia pakai untuk apa? Memuliakan nama Tuhan sebagai sang pemberi mujizat di dalam dia punya hidup. Dia beritakan Injil, dia beritakan kebenaran, dia beritakan kemuliaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang cuma dikejar tutup tok sudah. Tapi fokusnya kepada harta semata-mata. Yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus saja ngomong, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mengingatkan saya kepada doa Bapa kami yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kami makanan atau rezeki pada hari ini yang secukupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kok beda? Nah, kok beda ini tadi, boleh enggak Anda dan saya berlaku bijaksana? Tak koreksi nih hidupku sebagai anak Tuhan atau aku sebagai pelayan Dia. Kata Tuhan Yesus, yang namanya hamba tidak lebih dari tuannya atau utusan dari yang mengutus dia. Dan saya pernah bekerja di sebuah perusahaan yang gede. Wah ya, ini bos saya, mantan bos saya, mau beli mobil ratusan biji yang terbaru. Dulu keluar Mercy Boxer itu tadi baru. Saya yakin ada banyak pegawai yang di atas itu tadi beli itu puluhan biji mereka saja bisa. Tapi karena bos saya ini sedikit ada antiknya, dia nggak beli-beli. Barang yang baru keluar, yang orang kaya itu selalu kepingin segera naik supaya apa? Jadi status simbolnya bahwa aku lawang soge, keluar baru, tompak sing baru, keluar baru, naik yang baru. Itu dia tidak lakukan. Mungkin dia berpikir begini, aku nompak mobil LLO, orang tahu saya yang punya perusahaan ini, akunya orang kaya, sehingga apa? Dia tidak keburu-buru beli. Dia tetap naik Mercy yang lama. Akibatnya apa saudara? Semua se-Indonesia pegawai di bawahnya DNX si mani tuku nyakukruk diem aja. Saudara, saya mikir orang dunia ini lebih rohani daripada orang zaman sekarang. Hamba Tuhan zaman sekarang itu berlomba-lomba membenahi mereka punya penampilan. Handbag yang dia bawa itu tidak cuma jutaan, mungkin puluhan juta. Atau kalau penginjil itu seorang wanita, nentengnya bukan tas Tanggulangit, bukan, betul ya? Ya, bukan tas made in Tanggulangit, tapi
tapi mungkin adalah merek-merek tertentu yang mahal, yang notabene ini puluhan juta. Seandainya dijual di Roma ukuran 36 meter, ini so itu tasnya. Betul ya, saudara ya. Sementara ada banyak jemaat yang rumah aja itu selalu dari kontrak pindah ke kontrak, pindah ke kontrak, itu masih banyak. Tapi dengan hati yang tegar, itu berani dia tampil berbeda. Handphone yang dia pegang itu mungkin merek yang paling baru. Terus kemudian segala macam aksesoris yang dia pakai, yang melekat di dia punya tubuh, itu selalu bicara kelas tertentu dengan merek tertentu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, kok beda? Mana yang sah? Apakah hari ini kita akan ngomong, jelas tuh, saya hamba yang diberkati. Loh, Alkitabnya masuk berubah bahwa utusan tidak akan lebih daripada yang utus. Hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Ini kan padoan. Nah, saudara, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh. Tapi Yesus Tuhan ingin arahkan Anda dan saya lewat sebuah peristiwa di mana ketika Matius pasal 19, orang muda yang kaya itu datang sama dia. Matius 19, saudara bisa lihat mulai ayat 16 sampai dengan 22. Ada seorang datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, setiap orang yang beribadah, saya yakin salah satunya hidup kekal yang Anda ingin dapat bersama keluarga. Sehingga mulai hari ini begitu banyak orang yang kaya yang tahu akhirnya bahwa aku pun percuma kaya kalau besok aku gak selamat. Mereka mulai datang ibadah, mereka mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita semuanya bicara, puji Tuhan, haleluya. Namun saudara, saya tidak terlalu yakin bahwa mereka datang itu dengan kecintaan yang begitu dalam kepada Kristus. Karena apa? Ada begitu banyak beragam-ragam para pengajar memberikan pelajaran, apakah itu benar ataukah itu setengah benar dan lain sebagainya. Nah, saudara, ayat selanjutnya berkata demikian. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Saudara, orang muda yang kaya ini adalah orang yang hebat. Hukum yang terutama yang Yesus Tuhan ajarkan untuk dunia ini tadi. Dan ketika mereka berdialog, ditanyakan oleh Tuhan Yesus tentang hukum ini apakah sudah kau lakukan, dia ngomong, "Semua yang kau katakan, semua hukum itu aku jalankan." Hebat. Sebetulnya kalau kita boleh akui dengan jujur, orang ini sudah sempurna. Karena apa? Karena seandainya itu ditimpakan ke kita, kita pasti akan ngomong, "Tuhan, yang ini aku sudah, yang ini belum. Yang ini aku sudah, ini baru sebagian. Yang ini aku sudah, ini baru belajar, Tuhan." Pasti gitu. Orang muda yang kaya ini dengan yakin dia ngomong, semuanya sudah. Berarti hebat orang ini, hebat. Dia luar biasa, dia sudah lakukan.
Namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lihat ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sedang mengajar anak muda yang kaya ini tadi. Tuhan sedang mengajar Anda dan saya. Tuhan sedang mengajar orang lain. Tuhan sedang mengajar para hambanya untuk supaya hidup tidak fokus kepada harta dunia. Walaupun di dalam hidup harta itu penting. Dan lihat, kan aneh. Tuhan, dulu aku melarat berdoa minta dikai soge, Tuhan ngasih saya rezeki. Nah sekarang lewat rezeki ini tak pakai untuk melakukan perintahmu mengasihi sesama. Aku menghormati ayahku dan ibuku. Aku mengasihi sesama manusia seperti diriku sendiri. Orang sakit tak kasih duit. Orang tidak iso sekolah tak bayari. Orang tidak punya kontrakan rumah tak kontrakin dan lain sebagainya. Semua sudah tak lakukan. Sekarang apa yang masih kurang? Tuhan ngomong, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Artinya Tuhan sedang ingin mengajar dunia ini nanti, termasuk para hambanya, untuk hidup itu tidak usah terlalu fokus kepada yang namanya kemegahan dunia, yang namanya harta duniawi. Tidak usah, saudara. Namun Alkitab menulis, pemuda itu tadi pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih. Karena apa? Hartanya banyak. Sehingga dia harus ngomong, orang kaya masuk kerajaan surga itu sukar. Lebih mudah seekor onta itu masuk ke lubang jarum. Artinya apa, saudara? Sebab hartanya banyak. Karena orang muda ini memang adalah orang yang merasa harta yang banyak itu punyaku, otomatis ini tak gadoli. Jadi lelah aku cari. Sekarang tak lainnya dengan hamba-hamba Tuhan. Dia boleh kaya, gedung gereja boleh megah, itu punyaku atau bukan? Kalau kamu berpikir sama seperti orang muda ini punyaku, ya otomatis bukan doli. Tapi jika kau ngomong ini punyaku, engkau pasti akan bisa berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, juga dengan telanjang pula aku akan kembali kepada dia. Aku datang tidak bawa apa-apa, dan aku kembali kepada Tuhan, aku tidak bawa apa-apa. Nah sekarang kita melihat lewat khotbah saya ini tadi, kok beda? Siapa yang salah? Saya tidak menghakimi. Anda rasakan sendiri, Anda nilai sendiri. Apakah hidupmu salah, hidupku salah, atau hidup orang lain salah? Jika engkau adalah orang yang bijaksana, mari kita koreksi masing-masing supaya kita memiliki hidup yang benar dan kita diselamatkan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk firman. Tuhan, senang firman-Mu sudah Kau sampaikan, walaupun sebentar dan sedikit boleh dijabarkan, namun kami yakin firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa untuk kami, sehingga pada pagi yang indah ini kami boleh mengkoreksi atas hidup kami masing-masing. Apakah hidup kami mencontoh, meneladani kehidupan Kristus yang benar, sehingga ketika kami menemukan ada sesuatu yang berbeda dengan teladan yang Kau berikan, mampukan Tuhan
kami untuk kembali kepada jalan yang benar. Sehingga lewat kebenaran di dalam hidup kami yakin Tuhan, Engkau menyelamatkan keluarga kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan di mana Engkau tinggal. Terpujilah Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing. Mampukan setiap kekasih kami bukan sekedar mendengar akan firman-Mu, namun bersama para kekasih kami menjadi pelaku buat kebenaran firman Tuhan, dan nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan